Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang kisah sukses penjual gorengan yang dengan modal atau dari uang Rp3.000 dia bisa membuat usaha gorengannya menjadi usaha yang besar dan menghasilkan omset sekitar 150 juta per bulannya. Jadi namanya adalah Anwar. Anwar ini adalah seorang pria yang memulai bisnis jualan gorengan. Nah, sebelumnya itu Anwar itu adalah salah satu orang yang kena PHK dari perusahaan, teman-teman. Jadi dia bekerja dan awalnya itu ya bekerja enak gitu di sebuah perusahaan, kemudian dia terkena PHK pada tahun 2008, dan setelah di PHK itu Anwar ini sempat kebingungan mencari uang, gimana caranya mencari uang untuk setiap harinya kesana kemari meminta pekerjaan, tapi ternyata nggak dapat sampai pada satu waktu uang di dompetnya itu tinggal sisa 5.000 doang. Nah, saat dia cuman punya uang 5.000 doang itu, dia ketemu dengan tukang gorengan. Nah, pada waktu itu dia lapar dan dia membeli gorengan itu dengan Rp3.000. Jadi dia gunakan Rp3.000 itu untuk mengganjal perutnya karena dia belum makan mungkin ya. Nah, dan dia juga meminta ke tukang gorengan itu apakah di sini ada lowongan pekerjaan. Jadi dia meminta kerja pada tukang gorengan itu, dan kebetulan tukang gorengan itu sedang butuh karyawan atau memang sedang mencari gitu untuk menjaga ininya gorengannya kayak gitu. Dan akhirnya dia bekerja di situ, dan pada waktu itu gajinya itu atau dia dibayar sekitar Rp15.000 setiap harinya. Bahkan pada pertama kali dia itu harus menginap di situ karena nggak punya uang untuk pulang, nggak punya ongkos untuk pulang karena tadi duitnya sisa 5.000, 3.000 buat beli gorengan, jadi dia cuma punya uang Rp2.000. Dan akhirnya ya dia bekerja di situ dan dia dibayar Rp15.000 per harinya. Dari 15.000 itu ya dia gunakan untuk makan, dan sisanya itu ditabung untuk setelah 3 hari selanjutnya itu dia baru pulang karena punya ongkos. Jadi dia harus nunggu 3 hari untuk mengumpulkan uang untuk pulang, untuk izin sama istri dan anaknya bahwa dia mau jualan gorengan. Nah, dan Anwar ini sudah bekerja di situ itu sekitar 5 tahun. Jadi 5 tahun dia itu bekerja sebagai tukang gorengan kayak gitu untuk membantu, yaitu tadi dia digaji Rp15.000 sehari gitu. Nah, tapi dia itu selama 5 tahun itu tidak hanya diam, jadi tidak hanya cuman jual gorengan gitu, enggak. Tapi dia mempelajari seluk-beluk bisnis gorengan itu seperti apa. Mulai dari gimana cara bikinnya, kemudian cara penyajiannya, kemudian cara jualnya gimana. Dia mempelajari semuanya selama 5 tahun itu. Dan akhirnya dia meminta izin untuk membuka gerai sendiri, untuk bikin kedai atau gerai gorengannya sendiri. Kayak gitu, dia mulai memberanikan diri. Cuman ya seperti pada umumnya nggak ada bisnis yang 100% bakalan sukses, nggak ada. Rumusnya pun nggak ada 100% bakal sukses. Dia juga sama, Anwar ini juga sama, usahanya itu nggak langsung berjalan mulus karena sempat gagal 2 kali. Jadi dia juga pernah gagal 2 kali dan berpindah-pindah lokasi juga. Jadi dia mencoba lagi selama 2 kali, dan saat dia pindah lokasi dan menemukan lokasi yang tepat. Nah, ini teman-teman pesannya. Kalau misalnya kita bisnis itu jangan mikirin itu selalu negatif doang. Ini nggak laku, aku nggak bakat bisnis, ini pasti nggak akan ramai. Nggak, tapi pikirin seperti Anwar ini, gimana caranya biar laku. Oke, gimana caranya biar laku? Apa kita improve produknya? Apa kita perbaiki cara marketingnya? Apakah kita pindah lokasi? Nah, seperti yang dilakukan Anwar ini, pindah lokasi. Nah, setelah pindah lokasi itu, dia bisa mulai mendapatkan Rp1 juta hanya dalam waktu 2 jam. Oke. Jadi kalau misalnya kalian sekarang di perusahaan dan gaji kalian itu ya berapa, 10 juta, atau berarti kalian per jamnya berapa itu. Nah, ini 1 juta itu cuma dalam 2 jam. Berarti kalau misalnya 12 jam udah 10 juta. Kalian butuh waktu 1 bulan loh. Ini cuma butuh waktu 10 jam loh. Gimana?
Nah, Anwar ini juga bilang saat ditanya tentang rahasia suksesnya itu apa, kok dia bisa jualan gorengan dan bisa omsetnya bisa 150 juta rupiah per bulan, itu gimana rahasianya. Dan Anwar berkata bahwa menurut saya kalau untuk pemula mau wirausaha sendiri itu berawal dari niat, tanggung jawab, dan harus disiplin. Apapun usahanya dijalanin aja. Ramai atau sepi itu memang seperti itu. Dan jangan berpikiran sepi karena ada yang macam-macam. Misalnya karena kita nggak laku, atau karena disepiin orang, atau karena apapun. Jangan berpikir yang macam-macam. Dan harus punya keyakinan dan introspeksi diri, dan jangan pernah berpikiran negatif. Jadi harus selalu berpikiran positif. Jadi seperti tadi, kalau misalnya sepi itu jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran bahwa ini nggak laku, aku nggak bakat jualan. Ini nggak laku karena aku nggak ditakdirkan untuk jualan. Gimana ya? Apa aku harus cari pekerjaan lainnya? No, jangan berpikiran kayak gitu. Tapi pikirkan solusinya. Gimana caranya biar laku? Misalnya kalian jualan gorengan, katakanlah, apakah gorengannya ini enak atau enggak? Ya coba tanya ke penjualnya, tanya ke pembelinya. Dek, atau kalau misalnya yang datang itu anak-anak kecil, Dek, enak nggak gorengannya? Kurang apa? Kurang renyah kah? Kurang manis kah? Kurang enak kah? Kurang enaknya kayak apa? Atau kurang saus kah? Atau kayak gimana? Atau jangan-jangan lokasinya, memang lokasinya di situ itu nggak ramai pengunjung atau nggak ramai orang, kita bisa pindah lokasinya. Atau jangan-jangan misalnya ternyata orang-orang di situ itu nggak suka gorengan karena mungkin mereka pengen hidup sehat dan sebagainya. Ya udah, berarti kita bikin misalnya makanan yang sehat, ya gitu. Kita inovasi produknya, atau kita inovasi cara promosinya kita. Mungkin cara promosinya kita itu terlalu memaksa. Misalnya pada waktu promosi kita, ayo beli di sini, kemudian anak ditarik-tarik kayak gitu. Kita terlalu memaksa, atau suara kita terlalu keras, bisa jadi. Atau justru suara kita pada waktu promosi kurang keras sehingga nggak terdengar, kayak gitu. Jadi kita harus introspeksi diri seperti yang kata Anwar tadi. Introspeksi diri dan jangan berpikiran negatif. Dia punya 8 cabang gorengan dan combro pedas, dan jadi nggak hanya gorengan, dia punya combro pedas di kota Bogor. Jadi dia sudah punya banyak sekali cabang, teman-teman. Ya kuncinya seperti yang dia bilang tadi, dia pernah 2 kali gagal kan. Nah biasanya kan kalau orang-orang pada umumnya itu kan kalau gagal kan ya dia langsung ngeluh, langsung menyerah, langsung lemas gitu kan. Tapi Anwar no, nggak kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga kalian bisa terinspirasi dengan apa yang sudah aku share tadi. Kalau misalnya penjual gorengan saja bisa mendapatkan omset 150 juta rupiah per bulannya, masa kalian nggak bisa? Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Saya Saiful, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.